Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Peranan Haji Nasir Jamaah, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Jambul, yang saya hormati rekan-rekan dari Kementerian Agama, khususnya para alim ulama, tokoh masyarakat yang terjadi di Kecamatan Kembang Jambul, dan alhamdulillah Kembang ini sesuai dengan kuota yang ditetapkan setiap kecamatan. Artinya terpenuhi semua kuota yang ada di Kecamatan Kembang Jambul. Ini kantor ini sangat representatif, sangat megah. Kalau menurut saya milik perbankan sudah, apalagi dinding-dindingnya ini beton, tidak ada partisi, ruangannya banyak, ruangan pertemuannya banyak, ada AC-nya. Alhamdulillah kita tak syukur begini. Kalau dibanding dengan kami dulu masih kantornya kecil ya. Kalau sekarang kita harus bangga dengan kantor yang megah ini, dan tentu semakin bagus kantor itu akan mempengaruhi kinerja kita. Oleh karena itu harapan kami melalui komando Kepala Kawat Kembang Jambul, beserta teman-teman atau bapak-bapak pendulu, para staf, untuk senantiasa menjaga kantor ini bagaimana tetap rapi dan baik, bukan hanya tentunya di dalam lingkungan kantor ini saja, tetapi di sekitarnya, di halaman kita, termasuk mungkin misalnya di luar, meskipun itu bukan tanah kita, tidak ada salahnya kita bersihkan. Itu karena keyakinan Allah yuhibbul jamal ya. Allah itu menyukai yang baik-baik. Nah, itu Allah jamal. Jadi ini bagaimana supaya jangan sampai ada pohon-pohon kayak di belakang itu misalnya nanti akan mengganggu atau dapat merusak atap. Tidak ada salahnya kita sebulan sekali berkumpul di sini, saling bergotong royong, membersihkan. Jadi kita bangga punya kantor yang baik, tidak hanya di dalam. Jadi ketika orang masuk itu pun mereka sudah suka, sudah segan dengan kita. Apalagi dengan pelayanan kita yang ramah, mereka akan tertarik. Sehingga harapannya bahwa Kementerian Agama, khususnya di kantor urusan agama di wilayah Kecamatan Kembang Jambul itu punya nilai jual yang tinggi, dan harapannya bagaimana mereka itu puas dengan pelayanan kita. Jadi harus kita ubah paradigma kita bahwa bukan orang yang butuh kita, tapi kita lah yang butuh mereka. Butuh mereka dalam artian apa? Banyak pengertiannya. Baik dari segi khususnya ibadah. Semakin banyak kita melayani orang yang ketulusan, yang kita ibadah, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Bagaimana ketika orang lain datang ke sini terlayani dengan baik, wajah kita senyum, mereka puas, mereka mendoakan kita, insya Allah rezeki kita kembali. Amin. Rezeki kita itu kan datang di mana saja. Ketika ketemu bapak, lakukan terus berjalan. Jadi harapan kami teruslah menjaga kantor ini dengan baik. Dan saya sangat senang melihat kantor ini bagus di dalamnya, tinggal di luar mungkin nanti bersihkan bagaimana caranya. Dan itu juga sudah dilakukan oleh kawan-kawan di beberapa kecamatan yang lain. Untuk kantor keakraban mereka biasanya memang sebulan sekali sifatnya itu gotong royong. Ya. Ada salahnya. Kita insya Allah itu dapat pahala ya. Membersihkan dulu pelajaran pun dapat pahala.
tidak. Kalau misalnya kita bekerja dengan baik, laporan-laporan kewajiban kita laksanakan dengan baik, nah insya Allah kalau pimpinan di Jakarta melihat oh ini ternyata memang diperlukan apa yang disyaratkan senantiasa dipenuhi, nah mudah-mudahan kebijakan-kebijakan ini dapat terus berlanjut. Tapi kalau misalnya kita ada kewajiban yang tidak kita laksanakan dan program ini semacam tidak sukses, tidak menutup kemungkinan anggaran itu bisa dihentikan. Nah itu tentu sangat kita sayangkan ya. Kita juga perlu penyuluh masalah penyuluh untuk membantu kinerja kita, membantu pencapaian kinerja di Kementerian Agama. Dan menurut penyuluh itu memang berada di bawah KUA sekarang. Kalau dulu enggak, makanya dia berkantor di KUA sekarang. Tapi dari ada piket, tapi saya lihat tadi sudah ada jadwal piketnya, alhamdulillah. Itu supaya apa? Ada rasa memiliki, ya kita mau tahu rezeki ini kan sudah ada ngatur. Apakah nanti bagaimana ke depannya kita tiba-tiba melalui jalur penyuluh ini akan semakin bagus? Nah, akhirnya tapi paling tidak melalui ini harapannya ya kita temukan bekerja itu semua adalah ibadah. Selanjutnya untuk masalah laporan sebagaimana kami sampaikan bahwa dia tadi terkait dengan kewajiban bapak-bapak penyuluh ini harus kita tindak lanjuti. Nah, jadi misalnya ada pertemuan sebulan sekali itu bisa semua ngumpul tanpa piket, itu bisa berkeluh kesah, bisa saling berbagi, berdiskusi apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh, termasuk membuat laporan. Tidak bisa pada saat sebulan sekali saja akhir bulan, karena laporan itu kan paling lambat seharusnya tanggal 5 ya. Sudah dikasih tahu berapa? Sudah kemarin sudah ada kesepakatan bahwa tanggal 30 akhir bulan itu sudah clear, jadi kita verifikasi di tanggal 1 Pak. Oh itu ya. Nah jadi kesepakatan tanggal 30 itu sudah dikumpulkan. Nah, berarti bapak-bapak bisa mungkin menjadwalkan bertemu di KUA ini setiap tanggal 25 misalnya. Setiap tanggal 25 tentunya hari kerja, kalau misalnya hari libur yang maju atau mundur. Nah disitu kan bisa nanti tuh yang tidak bisa mengupload laporan bisa dibantu sama teman-temannya bagian membawa itu. Nah jadi kompak dia, kompak, dan kami pun nyaman kan begitu. Jadi tidak mengganggu serapan anggaran yang ada di Kementerian Agama. Saya khawatir kalau misalnya itu terganggu, nanti tahun depan bisa dikurangi anggaran kita. Kalau saya berharap penyuluh ini tetap terus ada, penyuluh tetap terus, karena sangat membantu pekerjaan kami. Dan tentunya saja ya, namanya menyuluh ini kan memberikan arahan kepada orang lain. Ketika orang lain itu bercerahkan dari kita, kan ada nilai pahalanya di situ. Ya, sementara memang kalau dilihat dari Allah memang belum seberapa, tapi paling tidak amal jariahnya atau berita kaubihinya itu kan terus mengalir. Nanti ada dapat keuntungan di sana. Baik Bapak-bapak sekalian, sebelum kami dilanjutkan ada dua sebenarnya agenda kami hari ini. Pertama nanti mungkin penguatan tentang moderasi beragama. Jadi penyuluh agama ini juga harus tahu tentang moderasi beragama. Jangan sampai nanti misalnya ada pemeriksaan dari Irjen ditanya, tahu kamu moderasi beragama? Nggak tahu. Nanti pikirannya moderasi beragama itu mencampur adukan agama. Nah, jadi juga harus tahu penyuluh supaya tidak terbawa arus informasi bahwa sekarang ini pemerintah kesannya kok mencampur adukan agama. Apa sih moderasi beragama? Nanti juga perlu kita ketahui. Yang kedua nanti setelah sekilas tentang moderasi beragama, kami akan menyampaikan tentang pengelolaan hisab rukyah yang memang menjadi salah satu program Kementerian Agama. Baik, mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Mohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama tekad negara untuk memberikan arahan motivasi kepada bapak-bapak penyuluh agama dan teman-teman yang ada di Kementerian. Pada Bapak Dr. Sari Nasr Jamaah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Islam, Ustaz Fairuz, serta staf,
hormati Pak Firman SHI selaku Kepala KUA Kecamatan Kembang Jambut dan Bapak rekan-rekan penyuluhan kami yang kami banggakan. Alhamdulillah atas itu ada izin Allah pada pagi hari ini saya bisa hadir di sini. Kami tadi berangkat habis subuh Bapak jam 5.20 meninggalkan kantor dan tadi sudah sempat singgah di Genting Tanah sekitar 20 menit untuk menengok di Sulamul Huda. Jadi memang kami sengaja datang ke sini karena memang kami belum pernah datang ke sini ya selama saya jadi kepala Kemenag itu, paling lewat karena beberapa pernah ke Tabang. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak. Yang pertama kami meminta tolong kepada kita karena perhatian pemerintah kepada penyuluh ini luar biasa. Bahkan rencananya tahun depan itu ada penambahan kenaikan honor dari 1 juta menjadi 1.500.000. Amin. Itu sudah disiapkan perencanaannya. Cuma betul kata Pak Fairuz, saya 3 hari yang lalu diundang ke Kanwil, ternyata serapan anggaran kita itu rendah. Karena apa? Dianggapnya penyuluh itu tidak perlu honor karena dia tidak mau bikin laporan, sehingga ini dikasih dana kok nggak terserap. Nah, setelah kita cek, oh ternyata ada beberapa penyuluh yang belum laporan sehingga honor tidak bisa dicairkan. Nah, sehingga kami penting sekali nih Pak, jangan sampai sesungguhnya kita perlu, tapi karena keterputusan informasi, kemudian kami sendiri tidak bisa mencairkan dana itu. Makanya kami secara khusus minta tolong, betul kata Pak Fairuz, karena kemampuan masing-masing kita ini kan beda-beda. Ada yang ngerti, ada yang nggak bisa, padahal sudah melakukan, tapi nggak bisa caranya kayak apa. Nah ini kami minta tolong karena di sini ada juga yang mudah-mudah. Sekarang kan kalau dengan HP ini kan mudah Pak. Dengan HP ini mudah, misalnya kita mengolah laporan pun bisa dibuat di sini, bisa difoto scan PDF, tidak perlu antar ke Tenggarong, cukup difoto terus dikirim lewat WhatsApp atau lewat aplikasi diupload ya. Nah ini penting Bapak, karena apabila ini tidak, saya udah ngancam nih, apabila memang ada penyuluh-penyuluh yang memang nggak mau peduli, nanti tidak akan saya sekarang, malah saya cabut Pak, karena ganggu Pak, ganggu yang lain. Maksudnya ganggu yang lain itu yang lain rajin, tapi ada juga yang saya nggak paham masalahnya di mana. Kalau misalnya masalahnya Pak, saya kesulitan misalnya bikin laporannya, ya udah minta tolong temannya, ada apa-apa Pak, temannya yang penting kan, diajari sekali dulu, atau kata Pak Fairuz tadi setiap bulan sekali kan, atau dijadwalkan Pak Firman di sini. Ya syukur-syukur, kalau saran saya sih apa seminggu sekali, apa seminggu 2 kali itu adalah ke sini Pak. Artinya ya walaupun kita cuma bahasanya pakai sakat sambil apa. Dan saya sepakat tadi, kita pelihara ruangan ini, walaupun saya tahu di Kembang Jambut juga kan tidak terlalu banyak orang minta ya. Paling sebulan ada 15. Ada 15 ya. Tapi saya berharap ketika teman-teman hadir di sini itu bisa melakukan hal positif. Misalnya ya maaf, jaga kebersihan kita, ya kesini bawa mando, bawa sabit, bawa apa kalau misalnya kanan kiri itu jalan sepanjang jalan tadi itu kan robot tuh lihatin, kan di berapa kalinya mencarinya hitam kesini sambil ya rebus jabo, ambil gotong royong dipinggirkan misalnya kayak itu, atau yang ada rumputnya semproti kan ya, saya kira ada banyak. Nah itu yang kedua, saya berharap penyuluh itu saling tukar-menukar informasi. Jadi informasi-informasi yang terpenting itu kita saling tukar-menukar informasi. Kan sekarang kan penyuluh dituntut untuk menyampaikan materi yang moderat. Apalagi mohon maaf di zaman-zaman politik kayak gini, kita tahu sekarang ini zaman pilkada, pilek dan sebagainya kan. Kami berharap keberadaan penyuluh itu penyuluh yang menyejukkan, penyuluh yang bukan memprovokasi. Memilih boleh Pak, pilihan kita boleh, masing-masing punya pilihan boleh, tapi yang tidak boleh itu menjadikan tempat ibadah
kita mau sholat, walaupun kita dekat dengan orang tertentu, jangan kemudian kita jadi tim suksesnya dia. Kalau mau jadi tim suksesnya, jangan terbaca sama orang, artinya ya kita perlakukan sama lah. Yang tidak boleh itu, misalnya masjid kita, oh ini markasnya merah, kayak gitu, ini markasnya kuning, markasnya hijau, markasnya putih, ya nggak boleh. Karena apa? Jangan sampai nanti masyarakat kita itu terpecah belah setelah pilkada. Kita nggak ingin itu. Yang kedua, moderasi adalah pemahaman agama yang moderat, pemahaman agama yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Karena mohon maaf, kadang-kadang ada juga orang-orang yang baru kenal agama kemudian menyalahkan yang lain, ya mohon maaf. Bahkan terhadap orang yang Islam nggak sholat saja, ya kita tetap harus ya dirangkul lah, ya aja. Kalau kita ingin ngajak langsung baik semua kan susah juga ya. Kan ada di masyarakat kita itu Jumatan mau, tapi 5 waktunya lepas, kan ada ya gitu kan. Kadang-kadang puasa mau tarawih nggak ada, atau tarawih mau puasa enggak, kan ada kayak gitu. Nah itu namanya kadar keimanan seseorang yang memang masih beragam. Nah kita rangkul, mereka kita rangkul. Terus kita beri pemahaman terkait pentingnya pernikahan yang resmi. Jangan sampai ada warga kita yang mohon maaf nikah tidak resmi, nikah bawah tangan, atau mohon maaf nikah tak lengkap administrasinya. Ya kita bantu, beri pemahaman, beri keringanan, beri pertolongan atau solusi. Kadang-kadang masyarakat kan sudah kadung bingung, Pak kami udah nikah nih, tapi orangnya kadung betian, kayak apa nih, umurnya belum cukup pulang, kayak apa nih, nggak banyak kehilir banyak ongkosnya, nggak dinikahkan ditolak oleh Pak KUH, kayak apa cari solusi kan? Ada ya gitu ya? Ada kan? Nah ini tolong Pak Firman juga jangan hanya asal nolak, tapi carikan solusi. Misalnya tahu aja kita temani di PA. Kalau misalnya ada kesulitan itu telepon Pak Virus, telepon saya. Kami bisa kondisi dari sana Pak. Oh ini ada warga Kemang Nyambut yang sudah harian, tapi tidak ngurus surat itu nggak mana itu kan. Kemudian walaupun kita mungkin secara ongkos nggak ada, ya yang penting madahi. Kita ada dengan kami di Papa, yang penting foto kita nyiapkan, makanan kita nyiapkan, kami dengan mahal kan gitu. Ini Bapak. Artinya ini membantu masyarakat. Kalau kita cuma misalnya nolak saja, terus kemudian kita nggak berikan solusi, ya akhirnya kemudian mereka nikahnya lihat karena imam. Jangan malah kita juga jangan ya aku aja nikah aja nih. Nah, akhirnya nikah liar pulang kan. Nah ini kita nggak menginginkan itu, nggak menginginkan itu. Makanya saya berharap keberadaan penyuluh itu harus membantu tugasnya Pak Firman. Ya, Pak Firman juga saya minta jangan hanya nungguin kantor terus. Kalau sepi-sepi pas zuhur situ recit ke mana? Ritan jauhnya. Kemana misalnya ke Jawa, kemana? Sholat zuhur di situ kan? Ya, ini apa ya? Di kawanan situ di Hamdan, gitu kan? Ya mohon maaf, ada orang meninggal, tidak kenal namanya warga hitam, begini kan gitu kan? Siapa tahu ada pas ada orang selamatan diundang diundang jangan. Mentang-mentang terjadi makanan gratis lah, bagi orang undangannya, nah, saya berharap kekompakan ini penting, Pak. Kekompakan ini penting. Saya tahu bahwa Bapak juga punya kesibukan yang lain kan, tapi tolong yang terkait administrasi tetap jadi perhatian ya. Jadi tolong ini Pak Nur Rahim yang jadi. Nanti kalau ada kesulitan sampaikan Pak, misalnya Pak kami kesulitan apa kalau internetnya kulihat bagus saja di sini, artinya bagus ya, tinggal kesulitannya di mana. Karena saya yakin bahwa Bapak juga binaan banyak. Artinya walaupun di musola itu sebagai prewa kah, sebagai guru TPQ ya, atau punya majelis jamaah sholawatan apakah, itu kan sudah bisa binaan. Atau misalnya mohon maaf Jumatan kita menyampaikan apakah, ya kan, himbauan-himbauan apa. Jadi hal-hal yang positif yang terkait bagaimana membuat ketentraman itu bisa dilaporkan sebagai kegiatan kita. Termasuk misalnya melayat, kita bagaimana mengajari keluarganya kartu kifayah yang benar, kan gitu kan, biasa aja itu ngajari orang gali kubur itu cara yang jujur kayak apa, ngajari ngapani, ngajari ngajari sholat, ngajari macam-macam Pak, bimbing orang syahadat, atau kalau ada mualaf
Pak, kita bimbing. Banyak kegiatan kita. Cuma yang penting lagi kan tidak hanya kita lakukan, tapi dilaporkan, disampaikan. Nah sekarang saya ulangi, kita tidak perlu harus secara fisik sampai ke kami, karena sekarang ini kita lebih mudah melalui dengan medsos ya. Saya kira kirimnya cukup di aplikasi ya Pak Nur Rahim ya. Nah kalaupun misalnya mohon maaf ada kesulitan Pak, minta tolong Pak Udin aku kegiatan ini, atau minta tolong Pak Nur Rahim, atau minta zoomkan aku teman nih ngusut ini kayak apa, silahkan. Tapi intinya kami ingin berharap bahwa laporan yang kita diwajibkan kepada kita ya harus dibuat gitu ya. Kecuali memang mau jual, misalnya kadang-kadang aku malas saja sudah, ya udah mundur kayak gitu kan. Ini mundur, kita carikan pengganti kayak gitu kan. Padahal kita udah bantu 1,5 Pak, dan itu akan naik terus Pak, akan naik terus itu. Sayang kan? Sayang kalau misalnya itu kan hanya sampingan lah. Ibarat kita ada kerjaan yang lain, anggaplah tabungan hitam lah. Delit kan, bisa nabung sebulan 1,5 juta kan delit, bisa nabung. Tapi harus kita lakukan. Dan harapan saya, tolong bapak ini menjadi mata dan kepala saya di lapangan. Maksudnya apa mata kepala saya itu? Yang dekat dengan masyarakat kan kita, yang hari-hari dengan masyarakat, Hambo, Genting Tanah, di mana tadi Losako, terus Boleh Halo, yang di mana tuh, yang di darat situ kan kita. Tolong kalau ada hal-hal yang aneh-aneh mencurigakan, laporkan ke kami Pak. Ada orang ngaku Habib bilang, aku beginian. Habib tapi ujung-ujungnya jualan tasbih. Tasbih ini harum sudah aku baca. Ini harum lagi rendam minyak harum. Jual tasbih sampai 1 juta, merongoi orang. Ya itu cepat laporkan. Atau mohon maaf ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Ini tidak usah sholat cukup sholat itu ingat saja misalnya. Atau yang aneh-aneh lah. Termasuk yang aneh-aneh silakan dilaporkan ke kami Pak, cepat itu. Dan kami kan tidak membatasi. Kita pun boleh langsung WA ke saya. Sampaikan ada pertanyaan masalah haji kalau bisa konsultasi, misalnya kita ada masyarakat tanya. Sekarang orang ke daftar haji tidak perlu ke bank Pak, karena banknya buka di kantor sudah, di kantor Kemenak. Nah ini tidak perlu ke bank lagi, sudah kita beri. Nah ini kan perlu kita sampaikan ke masyarakat, minta tolong, ya kan? Ke masyarakat kalau mau daftar haji langsung ke masyarakat, langsung ke kami. Takutnya juga ada orang yang Pak, memprovokasi haji tidak usah daftar ke Kemenak, tapi cukup lewat kami aja, tidak usah ngantri. Itu pasti dijenakat tuh Pak, pasti penipuan, karena tidak ada haji yang namanya itu pasti ilegal kalau yang nggak resmi itu. Jadi tolong dikasih tahu. Sama dengan umroh, ada orang menawarkan yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal, tidak usah terlalu dipercaya, karena itu pasti ujungnya penipuan. Jadi saya berharap kepada teman-teman ini membantu kami di dalam hal mensosialisasikan di lapangan. Sebagai mata dan telinga kami, lihati praktek orang, lihati yang aneh-aneh, yang kira-kira menyimpang. Oh ini ada kajian nih, ada majelisnya majelis apa namanya ngarannya itu. Tapi buka pengajiannya jam 1:30 malam. Harus baiat, harus aneh-aneh. Nah itu patut dicurigai Pak. Atau misalnya ada orang-orang yang membawa apa yang kira-kira ajarannya yang aneh-aneh, dari hilir, ngakunya dari guru siapa yang memang ajarannya meresahkan, cepat padahi kami Pak, ini ada terdeteksi begini di sini. Nah ini disampaikan ke kami. Karena kami berharap kita ini menjadi penyuluh yang menyampaikan Islam yang moderat, Islam yang intinya kerukunan lah. Kalau misalnya di antara penyuluh juga ada yang beda-beda pemahamannya, boleh juga. Ya misalnya, yang nggak boleh itu kan kalau yang sifatnya qat'i yang ibadah mahdoh itu kan nggak boleh beda. Misalnya maghrib 3 rakaat, kita mulai aturan 2,5 korting, itu nggak boleh. Tapi kalau yang sifatnya
buruk-buruk biasa saja ya kan. Jadi saya berharap bapak-bapak ini betul-betul memahami, terus bijak dalam menggunakan medsos. Bapak kan punya WA, punya medsos. Kalau medsos itu maksudnya kadang-kadang ngikuti di grup WA, kadang ngikuti baca di internet, baca di YouTube, kan ada aja tuh. Ya, tolong nanti kalau ada hal-hal yang kita nggak paham, yang kira-kira kita ragu, jangan langsung di-share, jangan langsung dianu. Kadang-kadang itu dipelintir, kadang-kadang itu hoax. Terus kita jaga jangan sampai, mohon maaf, penyuluh agama itu malah jadi nggak akur dengan tokoh masyarakat. Saya minta juga Pak Firman jangan hanya di kantor terus, kadang-kadang ada waktu ke kecamatan, kepolisian, ke Kapolsek ya, atau kemana-kemana kita jalin kerjasama. Insya Allah apabila kita ibaratnya akrab dengan dengan masyarakat, menyatu. Saya ini 5 tahun Pak tuh di Genohan Pak. Jadi ini saya pakai saja, masih ada tanahku di Buuk sini. Ada 4 hektar tanahku di Buuk sini. Ini harga saham tadi dengan Pak Sulaiman tadi. Ada batas, masih ada suratnya. Karena apa? Dulu saya membina orang Dayak yang mualaf. Di Buuk itu ada orang Dayak loh. Nah, ada yang namanya Sanudin namanya dulu. Sanudin itu mualaf saya bina sampai dia bisa baca Quran sekeluarga. Sampai tanahnya dijual ke saya. Ada masih, walaupun saya nggak tahu juga batas di mana. Pernah begini 2-3 kali. Nah, artinya apa? Ketika kita menyatu dengan masyarakat, ya bagus. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa nyatu dengan masyarakat, kehadiran kita nggak dirasakan. Misalnya Pak Firman nggak pernah khutbah di mana-mana, nggak pernah imami. Jadi adanya pun nggak diketahui. Nah, itu jangan, nggak boleh. Apalagi penyuluh jangan sampai tidak dikenal di masyarakatnya. Siapa nih yang diadop sudah jadi pernah ke masjid? Nah, jangan mana jadi penyuluh. Yang masjid tidak jadi pernah. Nah ini jangan sampai orang meninggal di pernah mudetam Pak. Nah, jangan. Kita ini namanya kita ditokohkan di masyarakat itu, mohon maaf, ya usahakan hadir kita semampu kita. Walaupun mohon maaf kita punya keterbatasan. Aku biasa Pak nangani orang mati. Ya minimal jangan kita yang mandi itu tanggung jawab yang keluarganya, tapi ngajari kan boleh. Kayak ini caranya masuk, kayak ini caranya beli wudhu, kayak ini caranya ngapain. Ilmunya ada kan gitu kan. Tapi kehadiran kita tuh dirasakan di masyarakat. Kalau masyarakat merasa kehadiran kita, terus ya nyaman kita dengan masyarakat, insya Allah lah ada hal-hal yang di masyarakat itu mudah kok. Apalagi mohon maaf di wadah hitam ini kan rata-rata kebun sawit tuh. Nah, kebun sawit. Kalau ngajak orang, mohon maaf jangan juga nyerang ke pribadi. Kita ingin mengingatkan orang, boleh mengingatkan, tapi tidak boleh nyerang ke pribadi. Misalnya mohon maaf tidak negur ke tokoh masyarakat lalu dikhutbahkan. Musim dari sugih sekek. Mengundang penyanyi dangdut mereka mau 20 juta keluar kritis, menyumbang untuk TPA mau misalnya sebut namanya, kita dimusuhi Pak. Karena apa? Mungkin nyerang pribadi kan. Niat kita baik mengingatkan, tapi caranya yang salah. Nah itu kita harus pakai cara yang bagus. Jadi ya gimana? Kalau misalnya ada kesulitan Pak, kami kesulitan nih Pak, kami enggak nyampaikan ceramah amatir, tapi kami kebingungan. Ini bisa minta Pak Ustadz Pak Yurus. Saya juga punya Pak, karena ada khutbah saya aja ratusan judul itu kita flash disk mah. Nggak usah karang kita, dengan karangan saya itu banyak. Apalagi beliau nih. Kalau beli saya apa? 5 menit jadi artinya apa? Sekarang itu tidak ada yang sulit Pak, kita mau belajar, ya kan? Jadi saya berharap tolong teman-teman ini diperhatikan dengan baik. Saya minta juga Pak Firman dirangkul ya. Saya nggak mau nih kantornya bagus nanti nggak rapi. Ini jadi rumah kita lah Pak. Mohon maaf, jadi rumah kita. Kumpul ini mohon maaf lah misalnya. Pak ke kantor ya Pak. Tolong ya aku bersih-bersih misalnya. Kita belikan singkong 3 kilo misalnya kan. Belikan singkong 3 kilo.
yo kita pula sambal ya. Anu bija, tahu bija? Tahu bija. Itu murah. Nyaman. Leh aku belum, leh anu nih, laporanku belum. Apa kegiatan kita apa su? Kegiatan aku nih boleh kata bentar aja kan kirim dengan Rahim. Jadi tidak ada lagi yang kemudian terkendala. Banyak kan orang HP nyarat, laptop aja bagus-bagus tapi tidak bisa gunakan. Ilmunya ditahu. Tapi saya yakin yang mudah-mudahan ini bisa. Nah inilah harapan saya. Dan terakhir saya ingin sampaikan, tolong jaga akhlak etika kita. Bagaimanapun hitam ini ditokohkan di lingkungannya masing-masing kan. Saya cek dulu. Masa juga sih benar? Nah, genting tanah. Namanya? Heri Rudi. Oh ya hakim baru. Masa namanya? Tugas di? Oh 2 penting tanah. Ini? Di? Long Blehalo. Oke. Terus? Suryadi menyambut. Terus? Oh sampai sini. Terus? Ya? Abdul Halim di mana Pak? Losako. Terus bapaknya? Arbansa. Mengjenggut. Terus? Saya Wahyudin Pak, Long Blehalo sama Pak Idris. Long Blehalo. Terus bapaknya? Saya Muhammad Nasrullah, MZ di Desa Luasako. Nah, coba lihat. Ini kan ada beberapa, maaf nih, ada satu desa yang sampai 2. Sementara juga desa-desa yang belum tersentuh kan, kayak Kelekat, belum ada kan? Nah, nanti maksud saya ini untuk binaan itu bisa saja kita agendakan, walaupun mohon maaf kita sebulan sekali nyinggung situ kah belajaran sholawatan kah apa, biar ada juga kegiatan anu kan, atau misalnya ini mohon maaf karena ini kan Losako, Long Blehalo, Mengjanggut, Tanah, ya kan para galadir. Hambud ada ya? Tidak ada. Oh, Hambud ada ya? Nah, baik. Jadi saya kira itu saya minta karena kita ini tokoh-tokoh di sini, saya berharap jaga sikap kita. Jangan sampai nanti ya bahasanya hitam itu perilaku hitam ini kan paling mudah disorot Pak. Menurut Sida ini tegaknya menerang agama ini tidak salah. Padahal biasa main hitam ini kan ya tahu marah juga bisa 2, melapar tahu minta makan 2, itu kan. Nah ini artinya apa? Karena kita ini kadung ditokohkan di masyarakat, tolong ya jaga perilaku kita, jangan sampai nanti kadang-kadang kita dikisahkan yang tidak baik lah. Nah ini nanti maklum Bupati Hitam ini kan rajin tuh ke lapangan tuh, ya Pak Dauman itu kan kadang-kadang apa-apa itu langsung diteleponi aku Pak, ini kayak ini di kampung ini kayak ini langsung, karena masyarakat lapor ke Sida kan, masyarakat lapor ke Sida pulang lapor ke saya. Itu sampai ke situ Pak, makanya saya berharap mudah-mudahan teman-teman bisa membina masyarakat dengan sebaik-baiknya. Amin. Terus tolong nih di KUA ini digilir aja, karena ini orang 8 kan, orang 8 seandainya seminggu itu seminggu sekali saja digilir, berarti kan seminggu 2 tuh ya, gitu kan? Ya udah jalan Pak. Seminggu sekali aja saya minta, atau sebulan sekali kan? Sudah dijadwal, alhamdulillah. Artinya nanti kasih materi, misalnya kalau ada orang mau cerai, tapi jangan anak muda kan? Kadang-kadang ada sengketa waris, ya kan? Ada aja kalau kadang-kadang masalah apakah apa, nanti teman-teman kalau nggak ngerti di briefing kayak apa sih ngadepi kayak gini. Itu maksud saya kalau ada masalah itu di briefing. Saya kira itu ya Pak ya. Nanti Pak Fairuz teruskan yang teknis. Saya ini ada yang penting banget saya kondisikan di Tenggarong untuk besok. Makanya nanti ada pertanyaan enggak? Kalau enggak asalnya aku mau ngerokok di situ. Kalau bisa Kelekat kayak Jumat sana kan. Kami yang malam sana gitu. Jadi bagaimana kira-kira tuh supaya
Asik lagi Mas jangan kalau dulu. Caranya begini menurut saya. Langkahnya nanti saya tugasi Pak Firman. Tugasi Pak Firman, kumpulkan dulu yang muslim. Tanya keinginan Sida apa. Gitu. Kalau misalnya keinginan Sida itu Pak, kami kepingin Jumatan, tapi kami didaya tugas. Ya berarti pertama setelah ada keinginan mau juga kita Jumatan. Jangan sampai nanti mau kita langsung jadwalkan Sida dan diajak dulu didaya datang. Tapi kalau misalnya mereka Pak kami pengen Pak, lalu misalnya nanti mohon maaf pengen semua sudah punya keinginan, ayo kita dukung nanti masalah petugas saya minta digilir. Digilir kalau ulang 8 itu berarti kan 2 bulan sekali bisa kena tuh. Kalau bapak Pak khotbah kami itu terus Pak, ya udah nanti Pak Ustadz Pak itu banyak. Nanti tak kasih dulu punya saya ada apa? Pakai aja. Ratusan punya saya tuh Pak. Judulnya banyak. Artinya tidak ada alasan ya gimana nanti pelan-pelan lah dibangkitkan, disadarkan mereka. Ya memang ya namanya mu'alaf itu Pak, sesungguhnya mu'alaf itu sesungguhnya kalau di aturan Kemenak kan batasnya 2 tahun. Nah kalau misalnya Pak kami ini kekurangan tidak belajar Iqra, tidak ada buku, silakan ajukan ke kami melalui PZ, bisa kami teruskan ke zakat, Basnas. Pak kami perlu Quran, Pak perlu kami apa ini yang diperlukan Iqra, misalnya apa mau apa saya silakan dihitung nanti Pak Firman melalui Pak Firman ajukan. Kalau cuma 2-3 juta aja bisa aja kita bantu itu. Nah itu contohnya begitu Pak. Misalnya kita perlu apa, Pak kami kesulitan Pak nih tempat wudhunya itu jauh di sungai, awakah minta anukan berikan sanyo, bisa aja nanti kan sanyongnya ada listriknya kan. Tinggal narik di situ, mintakan ke kami nanti ada jalurnya kayak gitu Pak. Tapi yang penting saya minta istiqomahnya itu dibina. Atau misalnya yang ibu-ibunya ada kegiatan sholawatan, ada kegiatan apa hafsian, apakah silahkan dibina dia. Tapi harus dirangkul dulu. Kalau kita tidak kenal di sana kemudian kita langsung nanti takutnya ditolak Pak. Sambil pelan-pelan kami koordinasikan nanti kalau memang ada dari pembangunan atau dari mana kan gitu kan kita bisa kondisikan tinggal di sana. Saya kira itu Pak ya. Silakan Pak. Apa lagi Pak? Beberapa hari lalu itu cuma kami tidak berani Pak. Minta dinikahi apa minta nikahi? Harus jelas nih. Nikahkan gitu. Jadi pihak laki duda, pihak perempuan janda. Yang laki sudah 1,5 tahun di perusahaan Pak. Jadi berpacaran lewat HP, akhirnya sebulan kurang lebih 1/2 bulan yang lalu si cewek itu datang ke sini dan statusnya janda. Kemudian baru-baru ini 2-3 hari ini dihubungilah orang tuanya itu di hutan Pak, di daerah Bima situ Pak. Jadi sementara kedua calon pengantin ini kebelet Pak. Oh kebelet. Ya. Jadi gimana Pak solusinya? Ini Pak? Saya tahu dia janda dan duda ini dari apanya? Jawab dulu. Kalau yang laki-laki dari keluarganya di tempat di sini. Ya, maksudnya dasarnya Bapak itu apa omongan? Informasi Pak. Informasi berarti omongan ya. Omongan aja. Sekarang saya kasih tahu Pak. Orang disebut duda janda. Contoh. Kalau disebut duda Pak, itu syaratnya tunjukkan satu di antara dua nih. Satu kematian istri, yang kedua akta cerai. Itu. Kalau cuma kisah, itu nggak bisa dipercaya Pak. Kalau misalnya maaf, saya duda, mana Pak kematian istri kita ninggalnya mana? Atau surat cerainya mana? Kan gitu Pak. Nah, saya janda Pak. Saya udah 3 tahun ditinggal oleh laki saya. Iya betul. Dia ketika buktinya mana? Kita ini janda. Lah rata-rata di masyarakat itu hanya kisah Pak. Betul lah. Nah yang saya inginkan itu ada bukti. Pak saya janda. Mana ini laki saya meninggal. Namanya Pak Nur Rahim.
Misalnya mohon maaf, walaupun mohon maaf bahasanya sudah tidak menyenangkan kah apa kah mati lakinya misalnya hidup tapi dianggap mati, urusan sida Pak. Tapi bukti fisiknya ada di kita. Tapi kalau misalnya Pak saya ini sudah ditinggal 2 tahun, ya kalau gitu urusi dulu cerainya. Kalau udah diurusi cerai, maka itu tetap kita tidak bisa nikahkan Pak. Pak Firman juga kumarahi orangnya kan, karena itu bisa dituntut di polisi Pak. Tetapi kalau misalnya ada surat kematian, dia nih terus kemudian setelah ada surat kematian, dia kan ngurus ke desa tuh untuk dapatkan N1 sampai 7 ya sudah. Saya udah lupa pengawasan. N4 ya Pak. N4 aja. Nah, jadi untuk dapatkan keterangan N4 itu Pak. Nah, nanti kalau di desa ada surat keterangan N4 itu, ya dia kan akan mentul juga. Sehingga saran saya untuk kalau ada kasus-kasus semacam itu berikan pemahaman. Kalau kita nggak bisa ngatasi, bawa ke Panaim. Biasanya masyarakat kita itu merasa keberatan karena malas ngurusi. Misalnya mohon maaf nih, Pak saya ndak cerai, tapi dia punya ongkos. Saya ndak cerai tapi malas ngurusi kehilir. Silahkan daftarkan di pengadilan nanti yang namanya isbat cerai. Ada kita bekerja sama dengan pengadilan Pak, tapi itu nanti melalui promotor, ada yang mandiri, ada juga yang lewat desa. Maksudnya apa? Nanti hakimnya yang kesini. Ini udah banyak nih yang dilakukan nih. Ini terakhir kemarin rekaman, ada juga di 10, ada di 20. Tapi didata dulu, jangan sampai nanti kita niatnya bantu orang, kasihannya dia daripada ada kebelet tadi, kita nikahkan. Begitu dinikahkan, datanglah bininya, datang lakinya. Kita Pak, mohon maaf, amplop di seberapa, kita pulang kena adukan polisi kan gitu. Kamu nggak mau kasihan kita, jangan. Lebih bagus kita udahi. Mungkin kita nyebut duda, mana bukti dudanya? Akta cerai atau surat kematian bini, itu aja Pak. Jelas Pak ya? Ada lagi? Kalau tidak ada, nanti bagiannya Pak Fairuz, saya mau ada yang sama saya selesaikan. Tidak ada Pak ya? Ada lagi nggak? Ada lagi Pak. Oh, ada lagi. Yang mau surat nikah, yang banyak yang dulu kan dari surat nikah Pak. Jadi bagaimana syaratnya tuh atau sidang isbat bagaimana? Oh, kalau itu dulu setelah didata, nah nanti silakan Pak Firman bisa kerjasama dengan di pengadilan. Bisa juga orang pengadilannya diundang ke sini bersurat. Bisa nanti kami bantukan Bapak, nanti kami teleponin kepala PA-nya. Tapi yang penting jangan sampai yang niat kita bantukan ini justru orang yang bermasalah Pak. Maksudnya bermasalahnya kayak ini, orang ini ternyata masih punya bini, tapi nikah siri, ikutlah isbat. Nanti begitu ikut isbat pasti ketolak Pak. Tetapi kalau misalnya maaf, jujur dia maaf ya, jujur dia udah nikah sama imam, tapi oleh imam nggak tahu berkasnya hilang kemana, dan disetorkan ke KUA, akhirnya sampai dia bercucu, beranak, nggak punya buku nikah. Nah, itu bisa dibantu. Nah, nanti mengenai persyaratan administrasinya, kalau saya nggak tahu persis Pak detailnya, tapi nanti bisa mudah sekali itu di pengadilan agama bekerja sama dengan KUA. Biasanya nanti Pak akan diteliti berkasnya itu lengkap belum, bermasalah nih. Kalau nanti diteliti oleh Pak Firman lengkap, terus dari pengadilan juga lengkap, saksi-saksinya ada, nanti baru proses di sidang isbatnya itu, termasuk biaya-biayanya mana yang harus dibayar, mana yang tidak, itu dikoordinasikan. Saya kira bisa itu, bisa, apalagi musim-musim caleg kayak gini banyak orang yang kepingin. Program. Ya Pak ya, bermain dengan. Ya, laporkan Pak, jadi didata. Artinya bahasa kita siapa yang hendak tapi mungkin nggak bermasalah kan. Jelas kita tahu bahwa sudah bujur-bujur
laki bini lama sudah punya anak ini tidak punya buku nikah. Terkait laporan, terkait laporan Pak Iwan Nurdin sama Pak Samrani ya yang Pak Iwan Nurdin dari Januari ya belum ya? Saya rasanya ada Pak, cuma Enggak ya, maksudnya belum di upload dari Januari ya? saya tidak tahu persis Pak, apa namanya, karena mamanya yang garapkan itu Pak. Ya jadi data kami itu dari Januari belum? Oh belum Pak ya? Dari itu sampai sekarang. Oke. Pak Samrani rasanya dari bulan Juli kayaknya. Nah, yang lain nggak tahu. Nah ini kapan kira-kira bisa diselesaikan? Termasuk yang belum. Kalau saya insya Allah mungkin malam ini bisa insya Allah lah Pak. Itu asalkan harus dirapel tuh. Iya. Jadi minimal dalam 1 bulan itu 8. Padahal saya tuh tidak pernah repot untuk melihat laporan. Yang penting ada saja sudah saya setuju semua, verifikasi harus saya verifikasi dulu. Tapi kalau tidak ada sama sekali ini yang ini Ya. Jadi yang bulan September yang belum Pak Dedi sampai bulan September aja. Segera nanti ya. Sudah buat Wah, tapi sudah upload. sudah. Ya. Nanti tolong Pak Iwan Nurdin. ya itu kan dimasukkan. Gimana bisa? Atau walaupun nanti seminggu 1, 2 atau seminggu 2 sampai 82 sampai nanti terakhir sampai 8 itu tidak apa-apa. Aplikasinya download baru mungkin bisa. Oh ya nanti kalau dilihat dari sana. Iya, jaringan. Nah, kan malah kemarin dikasih dispensasi Januari, Februari, Maret ada laporan dijahit. Dari Januari juga. Ya. Hampir habis tahun sudah nih. Minta tolong bisa besok ya dilaporkan. Amin dengan amin. Nah, dikerjakan di sini Kak Lima. Bisa minta tolong kepada beliau gimana cara nguploadnya dan seterusnya. Anaknya saya sudah lah dari anak saat itu. Amin. Ya, kemarin berapa kali ngirim semuanya ada konfirmasi jangan apa kesalahan apa. Iya, jadi Laporan itu tidak perubahan, cuma ada pesanan Karena aku sudah jadi saya bisa mengganalkan file bisa kompres di kompres. iya dia kalau kebesaran file Dia mau. ada mau masuk dua. ya. Nah, itu Oh, iya. Fotonya harus dikompres. Nah, makanya kalau mau enak ke depannya, tapi yang ini harus segera diselesaikan yang ini. Iya, nanti. Nah, ini dari temuan masalah ini. Nah, untuk ke depannya dari Oktober kalau bisa tanggal 25 sudah diupload semua. Kalau tadi siapa tahu ada kendala kebesaran file, kan harus dikompres. Kan yang lain bisa membantu tuh sama ya. Ya nanti selesaiin aja. Berarti Pak Nuran itu masih bisa identifikasi ya. Bisa. Sekarang gini, sebetulnya verifikasi itu saya setiap hari. Oh setiap pagi saya verifikasi. Karena kalau sudah terlanjur banyak Pak, capek juga masalahnya apa? Karena di sana itu tek satu tuh muter dulu belum. Nah ini makanya saya tidak mau numpuk gitu loh, maksudnya numpuk itu. Makanya saya itu sudah gini maksud saya, ketika saya deadline tanggal 30 terakhir itu, nah tanggal 1 sampai tanggal 5 ini saya verifikasi tok saja. Saya melihati siapa yang sudah, siapa yang belum laporan gitu loh. Jadi nanti yang saya usulkan pencairan itu yang ada laporannya. Makanya kalau seperti ini, kemarin diingatkan baru ngupload, ya pasti tertinggal karena saya duluan. Dulu saya usulkan untuk pencairan dananya gitu. Jadi bukan oh saya sudah Pak. Dan berarti kalau sekarang sudah, mesti nanti akan masuk di bulan yang akan datang gitu loh. Makanya saya batasi untuk tanggal 30 itu maksud saya biar setiap bulan itu sudah cair, tiap bulan cair gitu. Jadi sampean juga enak, saya juga enak. Enaknya apa? Kalau ada banyak yang tidak laporan,
Pak Kepala terus dimanggil, loh ini kok kurang kayak apa anunya, kinerjanya kayak apa. Saya tidak mungkin juga nelponi satu ke teman-teman, kan tidak mungkin. Makanya di grup itu sudah saya sampaikan bahwa laporan tanggal 30 paling akhir, ya gitu kan, dimasukkan. Atau walaupun nanti seminggu 1, 2 apa seminggu 2 sampai lapor 2 sampai nanti terakhir sampai 8 itu tidak apa-apa. Aplikasinya download baru mungkin bisa. Oh ya nanti lah dilihat dari sana. Iya, jaringan. Nah, kan malah kemarin dikasih dispensasi Januari, Februari, Maret ada laporan dicairkan 3 juta itu Pak. Kalau yang belum laporan berarti punya hutang kan? Punya hutang laporan. Malah kebanyakan uyuh. Oke aja, bukan. Tapi kalau yang komplain sini, Komplain ini Pak. Anaknya ada Pak. ya di situ kendalanya itu Pak. Makanya nanti kan Mas adakan pertemuan kan ini nanti gimana apa kendalanya kepada beliau yang wifi-nya sini kencang kok. Iya, Wifi-nya kencang Mas jadi itu. Kalau kami di sana, kalau di dalam Malang atau di normal. kesinian aja diganti. Kalau siang susah ya. Cuma memang tower ada memang. Malam jam 12 pulang. Harapannya lah Kecuali dia punya tower seorang. Perhatian tidur. Mas data dan Malang kencang-kencang ya. Data kencang ya. Itu melebihi lagi jaringan Karena di rumah kan. karena jaringan wifi. Oke, sudah ya, segera dilaksanakan, jangan sampai nanti ada pertemuan terus nanti di kepala nggak enak juga, akhirnya kan dicabut SK-nya kan saya, apalagi Banyak orang yang sepak, antri. kemudian sampai 2 juta, karena hampir itu yang mau tuh banyak juga ya. Baik, nah itu yang kedua, yang masalah arah kiblat udah pernah jalan ya? Saya ada beberapa sudah di dekat sini sudah saya ya hitung ya, tapi kalau untuk saya dulu beda dengan hitungan ininya. Nah, ini jadi begini. Ini kalau melihat sertifikat ini salah sebenarnya. Jangan maksudnya Saya nggak pakai ini loh, yang diberi Pak Nuhan. Iya, cuma bukan ini azimut yang seharusnya. Ini kan azimut sekarang nih, azimut masjid yang ada. Contoh, ini masjid ya? Ya. Nah coba kita sama-sama. Misalnya kita ini datang ke masjid lah, langsung kita masuk ke sini. Nah ini coba sama-sama. Yes, kenapa? Kita kan ini Pak Imaman ya? Mau lihat kayak gini nih. Berarti azimut kiblat masjid yang sekarang Imaman itu 268. Ada laptop enggak? Laptop enggak? Nah, yang bisa yang bisa Pak Firman. kalau laptop saya di mobil lagi 168 layanannya. Jadi kalau kita melihat ini kalimatnya langsung ada ini ya, saya Pak 266 derajat. Berarti kan, nah ini lintang, ini LU. Kalau LU ini berarti lintang utara, berarti di Kembang Jambu sudah LU ini lintangnya ditambah LU ini. Ya. LU aja, nah gitu nah. Berapa? 0 derajat, 8 menit, 49 detik.
pulang nih kan langsung BT aja, nggak usah lintang juga BT 116 21 menit 59 detik. Ini nanti buat saat ini. Nah, ada laptop. Bisa ada tekannya? Bisa. Coba kita taruh di dalam aja, jangan di expose ke luar gitu. Nah, karena kan kita penting dulu karena kan canggih. Kalkulator Archibald. Ya, gitu. Nah, azimut saat ini dengan lintang utara di HP. Ini kayak gini aja, kan mesinnya ke sini arahnya. Cukup kayak gini aja. Yang ini gue catat di sini. Tulis nama mesinnya apa? Nanti dia pakai Irfan di sini manu. Berapa anunya? Berapa anunya? Akibat yang sebenarnya. Karena kan yang mengeluarkan sertifikatnya kan Pak Firman. Kita kan cuma mau. Berarti kan salah tuh kan. Baru dikeluarkan lagi. Ya ini salah nih, ini azimut saat ini. Ini azimut saat ini 310. Ini salahnya, ini salahnya. Contohnya. Azimut saat ini. Nah ini sebutnya orang geodes yang membaca ini arah kiblat masjid ke situ nah. Masjidnya nih, padahal masjid itu kan menghadap ke barat ya. Tapi kalau orang geodes sih, arah kiblat itu berarti ke sana. Jadi orang beranggapan masjid yang dia ukur ini salahnya itu banyak bujur. Harusnya menghadap ke sini, masjid yang ada tuh menghadapnya ke sini mas. Kebalik. Nah, tapi kalau yang ini bujur nih, bukan bujur sih, salah dulu masih. Tapi masih mirip. Kiblatnya ini berarti ke situ. Padahal misalnya kiblatnya ke sini kan, tergeser sedikit aja. Jadi ini sangat mempengaruhi. Salah data, salah orang memahami yang paham tentang derajat. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah cek nomor ini. Nah, ini azimut saat ini berarti azimut tulis di sini. Ini tangan ya, Pak. Nah, bintangnya ini bintang utara ya. Nah, ini kan TS. Kalau kembang jamur sudah bintang utara, ini kan dirubah ini benar. Oh, abah belum ya? Nah, abah ini. Oh, yang ini. Kecuali kamarnya kita pindah. Oh iya. Ya mana kita? Ini belum ada. Itu nggak terus bintang utara bintang ini apa sih? LS ini Tarikan. Sini nih Pak. Ini kelihatan dia otomatis berubah sendiri. Yang di sini nih nggak ada kali ada panahnya. Ada lagi 1, 2. Ya. Sudah Pak? Sudah. Oke. Makasih banyak Pak Firman. Saya langsung ya ada yang harus saya selesaikan di hilir cepat. Ya Pak. Terima kasih Pak. Kita aja lah, kami gampang. Kita dimakan leh. Sangu. Bapak biar Firman gemuk juga tuh. Makan gampang. Namanya ketemu di sini rezeki kami. Mandi ketemu rezeki kita. Iya. Ya. Itu kalau ada paku-paku dipakui Pak biar lurus tuh. Oh iya. Ya. Bocor. Air hujan terkeluar sih dari atas tuh belum semuanya dari atas tuh. Talangnya Pak. Dan kalau udah anu aja itu. Ya, beda kan? Nah ini tadi kasih perawat aja. Ya. Nanti di lokasi mana kan ada itu. Kasih perawat aja Pak Reman. Masukkan ke tawon baru nanti kamu dorong. Ya. Solusinya kayak itu aja tuh. Ya Bu, mudah selamat di jalan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Oke.